Universitas Widya Dharma atau Unwida merupakan salah satu universitas swasta yang berada di Klaten dan sudah terakreditasi B. Di Unwida terdapat 6 fakultas program sarjana, pendidikan profesi guru, dan program pasca sarjana. Di Unwida kalian akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang hebat, kreatif, dosen yang berkompeten, dan tentunya ramah-ramah ya. Terdapat lingkungan yang sejuk, ruang kelas yang nyaman, dilengkapi dengan laboratorium praktikumnya, dan masih banyak fasilitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Selvin Lande, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Widya Dharma Klaten dengan nomor peserta 2009060319. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Wondama, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Berikut ini video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Beri salam. Selamat siang, Bu. Semuanya, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semangat dan luar biasa. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Saya minta satu siswa pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran ini bagi Baik, Ibu absen dulu ya. Kali ini Gondolesa, Deska, Diana, Lulu, Renalda, Sandi, Hadir, Bu. Sulfami, Hadir, Bu. Wahyudi. Hadir. Ini semua hadir. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu wajib. Silakan berdiri.
lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apakah kalian masih mengingat materi kita minggu yang lalu? Siapa yang masih mengingat materi kita minggu yang lalu? Nah, silakan ini. Substantif hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila termuat di dalamnya, yaitu A. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila sila 1 sampai 5. B. Hak dan kewajiban negara dalam nilai instrumen sila-sila Pancasila. Nilai instrumen merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, masih ada pengingat materi kita minggu lalu? Silakan Pak Yudi. C. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai demokrasi dan nilai Pancasila. Demokrasi merupakan realisasi dari tujuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan saya. Ya. Jadi materi kita minggu yang lalu yaitu adalah substansi hak dan kewajiban warga negara yang terdiri atas 3 bagian, yaitu adalah hak dan kewajiban warga negara yang terdapat di dalam Pancasila, yaitu diatur dalam sila pertama sampai dengan sila kelima itu ada hak dan kewajiban warga negara. Dan yang kedua yaitu adalah hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai instrumen sila-sila Pancasila. Di dalam ini termuat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea pada pasal 26 sampai dengan pasal 34. Dan yang ketiga yaitu adalah hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Ya, jadi kalian masih semua mengingat materi kita minggu yang lalu ya? Ya. Kalian masih mengingat materi kita minggu yang lalu. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu adalah setelah mempelajari materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, maka peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, menganalisis contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang keempat yaitu adalah mempresentasikan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang kelima yaitu adalah menyajikan hasil analisis kasus
penyebab kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua yaitu adalah contoh kasus pelanggaran hak dan warga negara. Yang ketiga yaitu adalah kompetensi inti yang kita bahas pada hari ini, yaitu adalah memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini kalian akan mengamati yaitu ada gambar. Silakan kalian perhatikan ada gambar yang ada di sini. Siapa yang berpendapat tentang gambar pertama? Saya, Bu. Ya, silakan. Orang yang sedang membuang sampah sembarangan. Ya, betul. Orang yang sedang membuang sampah sembarangan. Masih ada yang berpendapat tentang gambar pertama? Masih ada yang berpendapat tentang gambar pertama? Ya, silakan. Hadir. Mengapa orang sering membuang sampah sembarangan? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Mengapa orang sering membuang sampah sembarangan? Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Saya Ibu. Ya, silakan. Sering membuang sampah sembarangan karena belum memiliki kesadaran tentang arti penting kebersihan bagi kehidupan. Ya, tepat sekali jawabannya. Yaitu adalah rendahnya kesadaran tentang arti pentingnya kebersihan bagi kehidupan. Masih ada yang berpendapat tentang gambar pertama? Kalau tidak ada, kita hendak ke gambar yang kedua. Siapa yang berpendapat tentang gambar yang kedua? Saya, Bu. Oke, silakan. Yaitu anak-anak yang tidak dapat menempuh pendidikan atau tidak bersekolah karena faktor ekonomi dalam keluarga. Ya, tepat sekali. Yaitu adalah anak-anak ini tidak bisa menempuh pendidikan atau tidak bersekolah karena mungkin dipengaruhi oleh faktor ekonomi di dalam keluarga. Jadi faktor di dalam gambar yang kedua di sini yaitu adalah belum terlaksananya pasal 27 ayat 2 dan pasal 31A. Pasal 31 yaitu pasal 27 ayat 2 yaitu adalah mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi di sini belum mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedang mendapatkan pendidikan itu yang terdapat di dalam pasal 31. Masih ada yang berpendapat tentang gambar tersebut? Ya, sekarang gambar yang ketiga. Siapa yang berpendapat tentang gambar yang ketiga? Saya, Bu. Oke, silakan, Sufani. Orang yang bersifat egois selalu mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, bagus. Yaitu adalah orang yang bersifat egois tanpa memperhatikan orang lain yang ada di sekelilingnya. Tidak ada yang berpendapat lagi tentang gambar ketiga? Oke, di sini ada tayangan. Ya, di sini ada tayangan video. Silakan kalian amati.
gambar video tadi? Saya Bu. Oke, Kondolesa. Terjadinya pelanggaran hak, contohnya tadi merampas barang orang lain. Ya, masih ada yang berpendapat? Ya, silakan dulu. Terjadinya pelanggaran kewajiban contohnya tadi melanggar aturan lalu. Ya, terjadinya pengingkaran kewajiban contohnya tadi melanggar rambu-rambu lalu lintas. Masih ada yang berpendapat tentang video? Ya, silakan Sulfami. Melanggar aturan lalu lintas, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak memakai ini lainnya. Masih ada? Yang berpendapat tentang video yang ada di sini? Tidak ada lagi? Oke, tidak ada. Jadi inilah yang akan kita bahas di dalam diskusi. Jadi sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya seperti kelompok minggu yang lalu ya. Oke, silakan kalian duduk seperti kelompok minggu yang lalu. APDN ini kalian bisa lihat tugas-tugasnya dalam untuk bahan diskusinya. Kalian bisa lihat di panduan di bahan ajar atau yang ada di dalam LKS atau paket. Oke, silakan kalian diskusikan. Sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah? Atau sudah semua? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah semua, Ibu persilakan untuk dipresentasikannya. Kelompok satu sudah siap? Oke, kalau sudah siap kelompok satu, silakan.
Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di kelompok 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah yang pertama, rendahnya tingkat kesadaran dalam melakukan kewajiban demi memenuhi hak warga negara. Yang kedua, memiliki sikap intoleran. Yang ketiga, memiliki sikap individu analis atau bersikap egois atau mementingkan diri sendiri. Yang keempat, terdapatnya kesenjangan sosial. Yang kelima, lemahnya kekuatan hukum atau sanksi yang berlaku. Yang keenam, memiliki sikap apatis atau acuh terhadap terpenuhinya hak warga negara. Yang ketujuh, penyalahgunaan kekuasaan. Apa ada yang mau ditanyakan? Saya dari hasil diskusi kami. Ini hasil diskusi kami. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 yang juga bertanya kepada 3. Inilah hasil diskusi kami. Ada pendapat atau yang mau ditanyakan? Persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 yang bertanya kepada 1. Tadi dari hasil presentasinya, dalam pemaparan tadi ada disebutkan intoleran. Apa arti dari sikap intoleran tersebut? Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sikap intoleran adalah sikap abai atau rasa tidak peduli terhadap keberadaan orang lain serta tidak menghormati atau menghargai orang lain. Ada lagi? Ini dari kelompok 3 ini bertanya mengapa penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak sehingga cenderung bersikap semena-mena. Ada lagi pertanyaan? Sekian dari kami. Terima kasih. Kelompok 1, terima kasih. Oke, silakan kelompok 2. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Dipersilakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan
Jadi contoh bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yaitu 1. Merusak lingkungan, contohnya membuang sampah sembarang. 2. Melanggar aturan berlalu lintas. 3. Tidak membayar pajak sehingga merugikan negara. 4. Tingginya tingkat kriminalitas. 5. Melakukan tindakan perampokan dan pencurian. 6. Tidak ikut dalam pemilu. 7. Merusak persatuan dan kesatuan. Itu saja presentasi hasil dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Silahkan. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 2 yang bertanya, apa penyebab dari tingginya tingkat kriminalitas tersebut? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sari. Penyebab dari tingginya tingkat kriminalitas disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga senantiasa berkaitan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kelompok 2, apakah ada yang bertanya? Terima kasih Bapak Pendidikan. Kami dari kelompok 1 bertanya, apa saja pelanggaran kewajiban warga negara dalam melanggar aturan lalu lintas? Contoh pengingkaran kewajiban dalam melanggar aturan berlalu lintas adalah tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak membawa SIM, berkendara tetapi tidak membawa STNK. Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus. Tadi inilah hasil presentasi kalian yang kalian sudah diskusikan secara bersama-sama, yaitu ada faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, contoh bentuk pelanggaran hak dan contoh bentuk pengingkaran kewajiban. Ada yang belum memahami materi kita hari ini? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Mengapa kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi? Ya, mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini masih sering terjadi? Mungkin ada yang ingin menjawab? Ya. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini masih sering terjadi akibat dari bersikap egois, yaitu mementingkan diri sendiri. Yang berikut yaitu adalah bersikap intoleran, yaitu tidak saling menghormati dan tidak saling menghargai. Dan yang berikut yaitu adalah kurangnya kesadaran. Kesadaran ini timbul dari mana? Kesadaran ini timbul di mana? Yaitu timbul dalam diri sendiri, bukan dipaksakan. Jadi di dalam mematuhi peraturan kita tidak harus dipaksakan, karena ada penegak hukum atau ada sanksi atau ada denda yang diberlakukan, maka kita takut tentang hal tersebut. Tetapi kalau kesadaran ini sudah timbul di dalam diri kita sendiri, berarti kedepannya itu tidak akan ada namanya pelanggaran hak
dan pengingkaran kewajiban, karena semua ini dihilangkan karena ada kesadaran dalam diri kita sendiri. Ada kesadaran yang timbul dalam diri sendiri. Kita sudah tidak bersikap egois lagi dan kita sudah bisa menghargai dan menghormati orang lain. Jadi timbul di dalam diri kita sendiri. Jadi pelanggaran HAM ini tidak akan terjadi lagi. Jadi hasil presentasi kalian tadi yang paling hasil diskusi yang paling bagus tadi yaitu adalah kelompok 2. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 2. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Ya, kelompok 1 memberikan kesimpulannya. Kesimpulannya apa ya? Jadi kesimpulan saya adalah pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: sikap egois, mementingkan diri sendiri, rendahnya tingkat kesadaran, bersikap intoleran, dan persalahgunaan kekuasaan. Ya, silakan kelompok 2 memberikan kesimpulannya. Kesimpulan dari kami, pelanggaran hak warga negara terjadi akibat dari adanya kelalaian terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri. Oke. Kelompok 3 ada kesimpulannya. Silakan. Kesimpulan dari kami, pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh tingginya sikap egois oleh setiap warga negara sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Oke. Itulah hasil kesimpulan dari materi kita hari ini. Manfaat apa yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari materi ini? Ya, silakan. Saya sudah bisa membedakan mana hak dan mana kewajiban sehingga tidak melanggar hak orang lain dan dapat melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ya, mungkin masih ada yang lain. Manfaat apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Oke. Ya, jadi itu adalah manfaat yang kalian sudah dapatkan hari ini, bisa membedakan hak dan kewajiban sehingga tidak melanggar hak orang lain dan bisa melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Silakan kalian kerjakan soal pilihan ganda yang ada di situ untuk Ibu memberikan nilai pengetahuan sampai di mana kalian mengerti materi kita hari ini. Ya, silakan. Ini adalah tugas individu ya, bukan tugas kelompok. Ya, tugas individu ya, bukan tugas kelompoknya. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di situ, yaitu adalah soal pilihan ganda ya. Itu adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Jadi ini adalah penilaian untuk pengetahuan sampai di mana kalian memahami materi kita pada hari ini. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan.
Untuk tugas mandiri kalian di rumah, silakan kalian kerjakan ada di dalam buku paket halaman 21 ya. Jadi materi kita minggu depan yaitu adalah penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi nanti kalian pelajari di rumah minggu berikutnya ya, supaya kita bahas minggu berikut. Nah, jadi materi kita hari ini sudah selesai. Tadi kita memulai dengan doa. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan, Pemirsa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa ini saya bawa dari saudara dan bisa untuk yang lain menyesuaikan. Kita berdoa. Mulai. Tuhan Yesus, saya siang hari kami sudah datang dari Allah. Mudah-mudahan sampai akhir terima kasih Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan pulang ke rumah masing-masing dan melindungi kami dan kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ya, sampai di sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bisa. Terima kasih, Bu.